Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua menjadi sumber ulas asih, sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan, sumber ketentraman bagi semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Saya selalu mengajak kita untuk memulai kajian dengan memancarkan cinta kasih pada seluruh semesta. Jadi kalau kita mendoakan kebahagiaan, jangan untuk kelompok kita saja. Doakan semua makhluk. Bahkan seekor semut pun tidak boleh terluka dengan kehadiran kita. Puncaknya kehidupan manusia itu, kalau yang sukses mencapai kesadaran, dia akan menjadi seperti bayi. Apa sifat bayi yang paling utama? Bayi itu sifatnya adalah penuh dengan keberkahan, penuh dengan pelayanan. Ketika bayi nangis, ada saja yang menghampiri. Dan tangisan bayi itu selalu dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika kedinginan, walaupun dia tidak minta selimut, di sekitarnya mengerti, langsung diselimuti. Ketika bayi kelaparan, tidak bisa menyebut kata lapar, bahkan tidak minta makanan, yang di sekitarnya langsung mengerti, oh lapar. Disiapkan makanan yang terbaik buat dia. Itulah sifat bayi. Jadi bayi itu penuh dengan keberkahan. Tidak minta apa-apa, tapi diberi apa-apa. Baik seperti itu. Jadi kalau hidup kita hari ini belum menakjubkan, masih banyak kesulitan, masih banyak hambatan, itu tanda kita belum menjadi baik. Harusnya hidup ini penuh dengan keberkahan. Harusnya hidup ini menakjubkan. Kenapa tidak menakjubkan? Karena kita belum bisa menggunakan kekuatan positif yang ada pada diri kita, yang bernama cinta. Dan cinta itu menimbulkan kelucuan, kepolosan. Makanya bayi itu kan senyumnya lucu. Lagi bicara aja, latihan bicara, walaupun cadel, lucu. Nah kita ini sekarang sudah kehilangan kelucuan kita sendiri. Jadi modelnya kayak gini. Gak lucu lagi. Kenapa? Kenapa gak lucu lagi? Karena cahaya ilahi yang ditiupkan ke dalam diri kita itu sudah tidak murni lagi. Diri sejati kita ini sudah tidak fitrahnya lagi. Jadi kalau kita ingin lucu lagi kayak bayi, banyak yang meluk, banyak
Banyak yang ingin datang, wangi mulutnya saja banyak yang ingin menghampirinya. Satu syaratnya, lucu lagi. Dan gimana caranya supaya kita lucu lagi? Caranya pulang. Pulang ke jati diri kita yang sesungguhnya. Jadi pulang itu tidak usah menunggu mati yang sungguhan. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu harus dicapai justru sebelum kita mati sungguhan. Kita berasal dari Allah dan kita harus kembali secepatnya kepada Allah. Kalau kita sudah pulang ke jati diri kita, saya pastikan lucu lagi. Karena hidup ini terpaku oleh hukum tarik-menarik. Jadi dulu hukum tarik-menarik itu, law of attraction itu, hanya berlaku untuk tarik-menarik antar materi. Jangan lupa loh, kita bisa duduk seperti ini tuh karena kita ditarik oleh bumi. Karena kita punya massa. 60 kilogram, 70 kilogram, 100 kilogram itu massa. Dan massa itu secara fisika adalah ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerak translasi. Itu yang disebut dengan hukum kelembaman. Dan orang pertama yang menemukan hukum ini namanya Isaac Newton. Maka terkenal dengan hukum gravitasi. Jadi hukum gravitasi itu bukan buatan Newton, itu buatan Allah. Kebetulan orang pertama yang mencetuskan adanya hukum itu adalah Newton, kita beri nama hukum itu adalah hukum Newton. Jadi dalam dunia sains, kalau ada orang yang berjasa menemukan satu ide, satu gagasan, satu penemuan, biasanya namanya diabadikan di situ. Jadi walaupun Newton itu sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, sampai sekarang namanya masih diabadikan di buku-buku fisika. Tidak ada anak-anak yang tidak kenal nama itu. Itu sebetulnya pelajaran bagi kita. Kita ini namanya ingin dikenal sebagai apa? Makanya dalam hidup ini harus bikin sejarah besar. Ya kalau hidupnya biasa-biasa saja, ya bagaimana kita bisa menjadi luar biasa? Menjadi luar biasa itu kalau hidupnya keluar dari yang biasa. Jadi ada pertanyaan bagi kita saat ini. Kita ini kenal sebagai siapa dalam hidup ini? Kita mau bikin sejarah besar apa dalam hidup ini? Kecil-kecilan saja di rumah kita. Masa kita tidak mau dikenang sama pasangan hidup kita? Masa kita tidak mau dikenang oleh anak-anak kita? Pertanyaannya, apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Kenangan manis apa yang kita bisa berikan pada mereka? Jadi kalau sepanjang hidup kita terus menciptakan kenangan-kenangan pahit bagi mereka, ya kita juga akan dikenal sebagai pembuat kerusakan dalam hidup ini. Jangankan buat semesta, buat diri kita sendiri, kita tidak bermanfaat, apalagi buat orang lain. Itulah pentingnya kita memiliki kesadaran dalam hidup ini. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk berselancar ya, masuk ya dalam dimensi kesadaran kita yang paling dalam, sehingga setelah ini kita semua bisa mengalami peningkatan kesadaran. Mendengarkan kajian saya tidak cukup ya dengan mendengarkan, tetapi langsung dicoba, langsung dilakukan. Karena di Quran jelas Allah menyatakan ya, orang-orang yang mau mendengarkan perkataan tidak cukup hanya mendengarkan perkataan, tetapi dia harus mengikuti apa yang terbaik dari perkataan itu. Kalau setelah didengar diikuti, baru itu akan mewujud menjadi hidayah. Dan orang yang dapat hidayah nggak akan kemana-mana, ya pasti dia akan kembali kepada jati dirinya.
Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Maka hadiah terbesar dari orang yang mau memasangkan telinganya untuk mendengar, mengikuti yang terbaik dari yang dia dengar, dan dia mengalami sendiri dari pengalamannya langsung, maka Allah menyatakan ulaika hadahumullah. Itulah orang-orang yang sudah berada dalam hidayahnya Allah. Makanya siapapun yang sudah berada dalam hidayahnya Allah, ulaika hum ulul albab, maka dia puncaknya akan menjadi ulul albab, ahlul bait. Apa ciri ulul albab? Quran menyatakan ulul albab itu cirinya alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Jadi ciri ulul albab itu dia tidak bisa lepas ingatannya kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Ini saya mohon maaf, walaupun saya sedang beraktivitas seperti ini, saya tidak bisa melupakan ini. Tidak bisa. Karena mengingat itu tidak mengganggu ceramah saya. Ingat itu ya di sini. Ingat, saya ingat. Saya bisa mengingatnya. Berdiri bisa, duduk bisa, berbaling bisa, di semua situasi bisa. Dan ternyata ingatan itu yang akan mengantarkan kita kepada ketentraman qalbu. Maka Allah berfirman ya dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman itu allazina amanu wa tatma'inu qulubuhum bi zikrillah. Orang-orang yang beriman itu kolbunya selalu tentram. Karena apa? Bi zikrillah, karena bisa mengingat Allah. Allah bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya kata Allah, ini ada batasan. Allah bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, kolbunya akan tentram. Pertanyaan, kolbu yang mana yang bisa mengingat Allah? Tentu saja kolbu yang sudah menyaksikan Allah. Paham ya? Itu sebabnya iman itu bukan percaya. Tapi iman itu kebalikan dari kata kafir. Kalau kafir artinya tertutup, iman itu hanya terbuka. Terbukanya pandangan kolbu seseorang membuat kolbunya itu bisa memahami, bisa melihat, bisa mendengar. Dan kolbu yang sudah bisa memahami, melihat, dan mendengar, maka saat itu juga derajat dia naik dari derajat binatang menjadi derajat manusia. Itu jelas sekali di Quran surat Al-A'raf ayat 179 itu, ya. Itu jelas sekali di Quran surat Al-A'raf ayat 179 itu, ya. Lahum qulub la yafqahuna biha. Dia punya kolbu tetapi tidak bisa digunakan untuk memahami. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Dia punya kolbu tetapi tidak digunakan untuk melihat, menyaksikan. Matanya itu masih tertutup. Walahum azanul la yasma'una biha. Dia punya azan, dia punya telinga, la yasma'una biha, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal'anam. Derajatnya dia itu sederajat dengan binatang. Makanya kalau leluhur-leluhur saya dulu ya di Garut disebutnya itu ngangkat. Jadi kalau leluhur saya dulu gini kalau cerita sama saya. Jadi anak ini lama rek ngangkat anjeun. Nah ternyata kata ngangkat itu dulu saya nggak ngerti. Kenapa kok? Kalau ngobrol itu istilahnya adalah ngangkat, pengangkatan, pengangkatan. Kenapa ya?
Kok istilahnya pengangkatan? Itu setelah sekian puluh tahun itu saya baru sadar. Ketika saya membaca Quran surat Al-A'raf 179 tadi itu. Oh, jadi selama ini itu saya itu berderajat binatang. Karena saya punya kolbu, tetapi kolbu saya tidak digunakan untuk memahami, melihat, dan mendengar. Nah, ketika kolbu itu digunakan untuk memahami, melihat, dan mendengar, dan kolbunya sudah terbuka, saat itulah kita terangkat derajatnya. Jadi saya baru mengerti bahwa ya pengangkatan derajat itu ternyata lewat kolbu. Jadi siapapun yang punya kolbu, tetapi tidak difungsikan yang tiga tadi itu, derajat dia itu yang sama saya dengan binatang. Itu kata Quran. Makanya orang yang semacam itu hidupnya selamanya akan berada dalam jahanam. Makanya ayat itu dibuka dengan walaqad dara'na li jahannam katsira minal jinni wal ins. Katsira itu bukan sedikit. Katsira itu lawannya qalil. Jadi kalau qalil itu 1%, katsira itu 99%. Jadi Quran menyatakan bahwa kebanyakan manusia itu hidupnya dalam kesengsaraan, penderitaan. Itu yang disebut dengan jahanam, yang sering dikaitkan dengan neraka. Karena kita kalau bicara neraka selalu saja nanti. Padahal kita sudah berpengalaman tinggal di sana setiap hari. Cuman kita nggak sadar. Karena neraka itu selalu dipahami sebagai api yang menyala-nyala. Ketika nyala emosi kita bangkit, ketika nyala kebencian kita bangkit, ketika nyala kemarahan kita bangkit, ketika semua kepedihan emosi itu membakar diri kita, kita tidak pernah ngaku kalau kita sedang dibakar oleh api neraka ciptaan kita sendiri. Padahal sudah terjadi sekarang. Makanya di Quran Allah mengatakan fa'amal ladina syakku fafinar lahum fiha zafirun wasaikun. Neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Di mana kita bernafas? Ya di sini. Kapan kita bernafas? Ketika nafas masih dipinjamkan sebagai pinjaman kehidupan. Apa itu nafas? Nafas itu penghubung antara diri sejati kita yang di dalam dengan diri yang maha tak terbatas di luar sini. Makanya kan nafas itu menghubungkan diri yang di dalam dengan ini yang di luar. Nah kalau kita sudah bisa terhubung diri yang di dalam dengan diri yang di luar ini, sudah bisa mengalami la ilaha illallah. Awas, la ilaha illallah itu bukan dibaca, tapi dialami, dirasakan. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Bahasa lainnya yang mana? Yang bukan Allah. Dan kalau kita sudah bisa lewat nafas itu terhubung antara diri yang di dalam dengan diri yang di luar ini, luar biasa. Kita tidak mungkin merendahkan orang. Karena kita akan punya satu pengalaman bahwa Allah itu bukan hanya meliputi saya, tapi Allah yang sama, Tuhan yang sama meliputi tubuh-tubuh yang berbeda. Jadi sebetulnya tubuhnya saja berbeda, tetapi di dalam tubuh itu ada Dia yang sama. Jadi kalau kita merendahkan orang lain, berarti merendahkan Dia yang dibalik tubuh itu. Kalau sudah sampai di tingkatan welas asih yang semacam itu, gak akan berani lagi menyakiti orang. Makanya kalau leluhur kami selalu mengatakan, begitu seseorang sudah sampai di kesadaran itu, maka dia akan menjadi matahari. Matahari itu bersinar, terus bersinar, terus memancarkan energinya. Dan matahari tidak pernah mendapatkan balasan dari energi yang dipancarkannya. Hanya satu arah. Kita sudah terbiasa hidup itu harus dua arah. Kalau kamu baik sama aku akan baik sama kamu. Begitu bukan? Kalau kamu setia sama aku akan setia kepada kamu.
Kalau kamu pergi kemanapun bawa oleh-oleh untukku, maka aku pun pergi kemana-mana akan ngasih oleh-oleh untukmu. Dan kalau kamu ngasih oleh-olehnya saeutik, aku juga akan ngasih oleh-olehnya saeutik. Waras nggak gitu? Waras nggak gitu? Lucunya yang kayak gitu dianggap kewarasan. Coba. Ketika saya mempraktekkan membalas kejahatan dengan kebaikan, masih banyak yang bilang sama saya, apa-apaan kata orang kayak gitu dibaikin. Jadi masih tidak setuju dengan itu. Padahal jelas Quran mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Allah berbuat baik kepada kita bukan karena kebaikan kita, tetapi karena cinta kasihnya yang luar biasa. Jadi kita ini sudah lama mengalami krisis cinta kasih. Boro-boro orang lain, diri sendiri saja tidak dikasihinya. Betul apa tidak? Yuk sekarang kita belajar kesadaran. Sebelumnya mari kita berterima kasih dulu ya kepada Dia, Sang Kehadiran, Sang Keberadaan yang mengurus, mengatur semua kebutuhan kita. Dia hadir sebagai penglihatan kita, Dia hadir sebagai pendengaran kita, Dia hadir sebagai nafas kita, Dia hadir sebagai rasa yang terus-menerus berada dalam diri kita. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Kita mohon restunya, kita mohon ridhonya. Semoga intuisi kita hari ini bisa terhubung ke alam-alam yang tinggi dan kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan ilmu-ilmu sejati yang bisa menyadarkan kita semua. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar kesadaran itu harus melewati anak tangga. Tidak bisa melewati eskalator. Tahu eskalator? Tahu apa tidak? Kalau tidak tahu saya kasih gambarnya. Saya khawatir di sini ada yang belum pernah ke mall. Jadi waktu itu maka saya hadirkan. Yang sebelah sini ini adalah tangga. Ada anak-anak tangganya. Yang sebelah kanan itu adalah eskalator. Kalau kita naik anak tangga, diam aja gini. Nggak akan pergi kemana-mana. Akan tetap di situ. Karena untuk sampai di puncak itu, kita harus menaiki anak tangga satu persatu. Tapi kalau kita diam di eskalator, tidak usah naik tangga, nggak apa-apa. Ntar juga naik sampai atas. Begitu kan pengalaman kita? Semua pernah naik eskalator? Berarti nyambung kalau gitu. Jadi, kesadaran itu tidak bisa dicapai seperti kita naik eskalator. Sudah diam saja, nanti juga sampai di atas, nggak bisa. Jadi kesadaran itu harus dijalani, dialami step by step. Tidak apa-apa kita lambat berubah, yang paling penting terus berubah. Walaupun kecil-kecil perubahannya nggak apa-apa, tapi yang paling penting terus berubah. Karena hidup itu seperti mengayuh sepeda. Kalau kita berhenti mengayuhnya, jatuh. Nah kita ini kadang-kadang sering lelah sebelum selesai. Sering lelah sebelum selesai. Harusnya nanti lelah itu kalau udah selesai. Makanya kita harus mencapai balik. Balik itu dari kata balago. Balago itu sampai. Sampai dulu kaki kita di awal perjalanan kehidupan kita, kehidupan spiritual kita. Sampai dulu di situ. Makanya para nabi, para rasul mencapai dulu awal iman, awal Islam. Sampai dulu kaki kita di situ. Baru perjalanan selanjutnya akan mulus. Nabi Ibrahim
menyampaikan sebuah doa kepada kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslim. Jadi awal muslim itu harus dicapai, harus dialami. Tidak cukup dengan berjudi. Awal iman pun diajarkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan ketika beliau sudah mencapai pencerahan, udah fana billah, bermanunggal, ya, antara kaula dan gustinya itu sudah bermanunggal, apa yang terjadi? Beliau mencapai la ilaha illa ana, dan saat itu yang terucap dari mulutnya apa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Jadi iman ada awalnya, Islam juga ada awalnya. Pertanyaan besar bagi kita, kita mau mengawali iman dan Islamnya kapan? Kapan? Mau ngaku-ngaku terus? Karena ngaku-ngaku itu belum mengawali, belum. Kaki kita masih jauh, belum menginjakkan kaki di syirat yang sebenarnya. Saya kasih tahu, menurut Al-Quran, iman itu tidak mungkin berkurang. Saya tidak menemukan ayat di Quran yang menyatakan iman itu naik turun, gak ada ayatnya. Yang ada adalah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Iman itu naik terus. Ada yang tanya sama saya, kok iman saya naik turun? Lah, kamu itu belum punya iman, rasaan saja sudah beriman, makanya naik turun. Yang iman beneran nggak ada turunnya di Quran, naik terus. Paham? Paham? Kadang marah, kadang tidak, kadang baik, kadang tidak, kadang dermawan, kadang pelit. Itu bukan iman itu. Karena kalau iman beneran di Quran dikatakan wa allawistaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an godako. Siapa yang istiqomah dalam suatu jalan, maka dia itu setiap hari meminum hikmah dari jalan itu. Itu Quran. Pernah dengar ayat itu? Pernah dengar? Pernah. Barusan. Saya nggak ngerti kalau saya mikirin kalian itu, kalau ditanya itu sombongnya luar biasa. Pedoman hidup Quran. Ditanya pernah dengar nggak ayat yang barusan? Waduh, baru sekarang ya. Jadi istiqomah itu bahasa Arab artinya dinamis. Istiqomah itu bukan konsistensi. Kalau konsistensi itu patung. Makanya kadang-kadang kita tuh kalau ngomong ngasal, kamu tuh nggak konsisten. Ya bagus. Ya kalau saya dibilang atasan saya, Anda ini nggak konsisten, bagus. Karena ciri saya hidup, ciri hidup itu berubah, nggak konsisten. Karena konsistensi itu titik mati. Yang mati itu mayat, patung, makanya patung haram. Yang haram bukan wujud patungnya, nggak bahaya kok. Yang bahaya itu adalah sifat kita yang tidak mau berubah. Tidak mau berubah itu tanda kematian. Itu namanya konsistensi. Konsistensi bukan istiqomah. Istiqomah itu dinamis. Ini perlu dijelaskan ini karena banyak yang salah kaprah. Karena banyak yang ngomong sok tahu, ngajarin. Dari sisi etimologi saja sudah salah. Orang yang istiqomah disebut orang yang berdiri tegak. Makanya Allah menamakan dirinya apa? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, al-qayyum. Jadi al-qayyum itu dinamis, terjaga, bukan titik mati. Paham sampai sini? Wa allawistaqamu ala tariqat la asqainahum man godako. Siapa yang teguh pendirian, dinamis dalam suatu jalan,
maka dia akan meminum hikmah di jalan itu setiap saat. Lah, kita sudah berada di jalan tapi tidak meminum hikmah, salah jalan. Jadi kita ini sibuk, tetapi nggak ada hasilnya. Itu yang dikatakan di Quran surat Al-Kahfi. Inginkah aku beritahuan kepada kamu orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Siapa itu? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sementara ia menyangka kalau dia sudah berbuat sebaik-baik. Quran surat Al-Kahfi ayat 103, 104. Nggak percaya, buka nanti. Kadang-kadang kalau dibacakan Indonesianya belum percaya. Tolong dong Arabnya saya bacakan. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina amala alladzina dhalla sa'ihum bil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Percaya sekarang? Kalau nggak dibacakan Arabnya nggak percaya. Padahal nggak ngerti. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi? Orang merugi itu bukan orang yang tidak berbuat. Banyak melakukan sesuatu tapi nggak ada hasilnya. Maaf ya, kita ini kadang-kadang melakukan sesuatu ngikut aja apa kata orang. Ketika anak datang lahir ke dunia, orang lain marhabaan, kita juga ikut marhaba. Karena kalau nggak ngikutin orang, dianggap terasing. Salah? Nggak salah. Yang penting ngerti. Kenapa sih mesti marhabaan? Kan marhaban itu artinya selamat datang. Siapa yang diucapkan selamat datang? Anak kita, cucu kita. Selamat datang anakku di sekolah kehidupan ini. Semoga kamu menjadi orang yang hebat, kuat, bermanfaat bagi semesta. Bagiakeun putra urang teh. Begitu cucu datang, selamat datang wilujeng sumping. Cucu anaking cing jadi murang kali anu bakti. Jadi manusia yang berguna bagi banyak orang, jadi sumber cinta, sumber sukacita gitu, bagi aku. Gitu.